ayat 100 sampai 65. Bersama kita Ustadz kita ada ya, Insyaallah Ustaz. Ya, alhamdulillah Ustadz kita Ustadz Safi Saleh sudah bersama dengan kita. Kita minta kepada beliau untuk memandu kita, membacakan kepada kita surat Al-A'raf ayatnya 61 sampai 65. Jemaah sekalian yang ingin membaca sendiri mushafnya atau Al-Qur'annya dipersilakan membuka surat ke-7 surat Al-A'raf ayatnya 61 sampai 65. Kita persilakan kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh untuk memandu kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Al-Quran, dan mari kita masuk ke screen bersama-sama. Ya, syukran Ustaz, syukran, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا
كذبوا بآياتنا وأغرقنا الذين الذين كذبوا كذبوا بآياتنا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أفلا تتقون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وزد وبارك على رسول الله آله على رسول اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم Jemaah sekalian, jemaah sekalian, kita haturkan terima kasih banyak, syukran kathira kepada Ustazina Ustadz Syafi'i Sholeh dari Singapura. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada beliau dengan asbab beliau membacakan kepada kita ayat-ayat Al-Quran. Allah SWT memberikan kesembuhan kepada zauja beliau dengan kesembuhan. Amin, amin, amin. Begitu juga jemaah sekalian yang ikut membaca tadi ayat Al-Quran, semoga dengan ayat-ayat yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehidupan kita di dunia ini menjadi baik dan menjadi asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada bangsa Palestina dan menghentikan seluruh pihak yang melakukan aniaya terhadapnya. Kita teruskan surat Al-A'raf kita. Surat Al-A'raf ini adalah surat nomor urut ke-7. Jadi 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Ma'idah, 6 Al-An'am, dan 7 adalah Al-A'raf. Al-A'raf ini artinya tempat yang tertinggi, dan kita sudah lewati pembahasannya. Ada di sana ada Ashabul A'raf, dan Ashabul A'raf ini mengenal semua orang yang lewat di titian sirat. Kemudian surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 206 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-65. Mari kita review dari ayat 60 yang terakhir kita bahas, yang pembahasannya sudah berpindah kepada cerita nabi-nabi. Yang pertama dibicarakan adalah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Jadi terakhir 65 kita sudah bicara tentang Nabi Nuh. Jadi nabi-nabi dibicarakan agar Allah memberikan kepada kita pemahaman bahwa Ashabul A'raf itu adalah mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pilih untuk menjadi utusannya di muka bumi ini, yang kemudian nanti akan menjadi hamba Allah yang akan mengenal siapa saja yang ada di pada masyar yang akan lewat di titian sirat. Yang dikenal sebagai umatnya akan dipersilakan lewat,
diberikan syafaat, tetapi yang tidak akan jatuh ke dalam azab api neraka. Sehingga kita sudah lewati bahwa di akhirat nanti ada 3 golongan, bukan hanya 2, tetapi ternyata 3 golongan. Selama ini kita hanya mengenal 2 golongan, ahli neraka dan ahli sorga. Tapi ternyata di surat Al-Araf ini kita mengenal bahwa nanti di akhirat ada 3 golongan. Yang pertama namanya Ashabul Jannah, yang disebut dengan ahli sorga. Kemudian yang kedua adalah Ashabun Nar, yang disebut dengan ahli neraka. Dan ada 1 golongan lagi yang disebut dengan Ashabul Araf. Kita review dari ayat 200, ayat yang ke-60 ya. Ini berbicara tentang kaumnya Nabi Nuh, yang kemudian menganggap Nabi Nuh itu sebagai orang yang tersesat. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mala'u min qaumihi. Jadi setelah Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah, ibudullah, ma'alakum min ilahin ghairu, sembahlah Allah karena tidak ada ilah selain daripada Allah bagi kalian. Maka apa kata umatnya, kaumnya? Qala al-mala'u min qaumihi. Jadi sebetulnya tidak semua kaumnya, hanya diwakili oleh pemimpinnya saja. Cuma kebanyakan kaum ini terprovokasi, terpengaruh oleh al-mala', para pembesar, para elit masyarakatnya. Maka kita disebut di sini al-mala'. Al-mala' itu adalah para pemuka. Jadi karena para pemuka itu menempati posisi di masyarakat, bisa kita artikan sebagai kekuatan politik. Sehingga bisa kita sampaikan bahwa yang merusak agama sepanjang masa itu adalah kekuatan-kekuatan politik. Mereka ingin berkuasa dengan menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-mala'u, para pemuka berkata, min qaumi, dari kaumnya Nabi Nuh. Jadi hiknya di sini adalah Nabi Nuh. Inna, sungguhnya kami maksudnya ini al-mala' dengan kaumnya, la naraka, benar-benar melihat kamu, wahai Nabi Nuh, fi dhalalim mubin, kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang yang benar dituduh sesat. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari sering begitu terbolak-balik. Orang yang dianggap berbeda dianggap sesat. Padahal belum tentu dia sesat, boleh saja dia benar. Dan ini sering terjadi. Oleh sebab itulah kita tidak boleh gampang menyesatkan pihak lain. Apa sebabnya? Karena ada hadis Nabi mengatakan, siapa yang menuduh pihak lain sesat atau kafir, sementara hakikatnya di sisi Allah mereka tidak sesat atau tidak kafir, maka kesesatan atau kekafiran itu kembali kepada yang menuduh. Maka di sini terjadi, kita lihat al-mala, supaya orang takut ikut kepada Nabi Nuh dikatakan sesat. Karena kata-kata sesat kan orang takut, umat takut, orang awam takut. Sesat, orang awam kan tidak berpikir kritis, dia hanya terpengaruh oleh al-mala, pemimpin. Dan kita tahu masyarakat itu tempo dulu sepanjang sejarah cenderung bersifat feodalistik. Feodalistik itu artinya hanya percaya kepada pimpinannya saja. Kalau pimpinannya mengatakan sesat, ya semua berkata sesat. Nah, kita lihat di sini adalah para pemuka mengatakan bahwa Nabi Nuh itu berada dalam kesesatan yang nyata, sehingga mayoritas kaumnya Nabi Nuh ikut-ikutan menyebut Nabi Nuh sebagai orang yang sesat dan memusuhinya. Sekarang kita masuk pada ayat baru 61. Qala, berkatalah Nabi Nuh, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi dalalatun, saya tidak tersesat. Jadi Nabi Nuh tetap memberikan klarifikasi. Persoalan mereka terima atau tidak itu lain soal. Tetapi intinya adalah Nabi Nuh di sini melakukan klarifikasi. Klarifikasinya dengan menegasi kata dalalah. Negasinya ini laisa. Berkatalah Nabi Nuh, ya kaum, wahai kaumku. Kata kaum di sini artinya bahwa umat ataukah orang awam terpengaruh oleh al-mala tadi. Karena seandainya di sini hanya al-mala tadi, tentu qala al-mala lagi kan. Ya, qala ya mala. Tetapi di sini katakan qala ya qaumi. Dia tidak mengatakan wahai para pemimpin, tapi dia katakan wahai kaumku. Ini menunjukkan bahwa kaum gampang sekali didisorientasi. Kaum gampang sekali dibelokkan oleh pemimpinnya. Itulah sebabnya agama datang menghentikan namanya feodalisme.
Agama menyampaikan kepada kita bahwa yang sering merusak cara berpikir kita itu adalah satu adalah feodalisme, ya, yang berdasarkan senioritas atau berdasarkan kepemimpinan. Yang kedua adalah yang merusak itu adalah menyangkut masalah orang-orang terdahulu. Kita sudah sering mengangkat bahwa saya tidak mengikuti kecuali apa yang saya temukan dari orang-orang tua saya. Jadi itu adalah menyangkut masalah senioritas. Jadi adalah feudalisme, kepemimpinan, dan yang kedua adalah senioritas ataukah generasi terdahulu. Itu sering membuat orang tersesat. Nah, agama mengatakan bahwa kebenaran itu tidak bergantung kepada senioritas, juga tidak bergantung kepada feudalitas. Bukan berarti sistem feodal itu selalu salah, bukan berarti bahwa sistem senioritas itu salah. Maksudnya bahwa ya dari pemimpin bisa saja kita terima kalau memang dia benar. Dari senior orang-orang tua terdahulu tentu kita terima kalau dia benar. Tetapi tetap harus dihakimi dulu oleh akal pikiran kita. Jadi pikiranlah yang menghakimi ataukah yang menentukan apakah itu benar atau tidak. Makanya manusia ditandai dengan menggunakan akal pikirannya. Kalau dia ikut-ikutan, ya bukan menggunakan akal pikiran namanya. Jadi makanya di sini menjadilah kaum di sini. Kaum itu adalah komunitasku, masyarakatku. Ya kaum, wahai masyarakatku, wahai bangsaku, wahai kaumku. Laisa bidalalatun, saya tidak tersesat. Saya bukan termasuk orang yang dalalah tersesat. Walakinni atau walakinani bisa saja ditepalkan walakinani karena sama saja. Walakinni akan tetapi aku ini. Jadi sini ada kata aku ni-nya di sini. Walakin ini ya atau walakin ana. Akan tetapi aku ini adalah rasulun. Utusan dari mana? Mir Rabbil Alamin. Saya adalah utusan dari Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi utusan dari seluruh sekalian alam. Jadi menjelaskan bahwa namanya rasul itu bukan utusan manusia, bukan walakinni rasulun minkum, bukan minkum, atau kaminan nas, bukan. Tetapi saya ini adalah rasul dari Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi ingat ya, namanya rasul atau yang menjalankan tugas kerasulan otomatis harus mir Rabbil Alamin. Mereka inilah nantinya menempati yang disebut dengan ashabul a'raf. Jadi saya ini bukan orang tersesat. Saya ini adalah utusan dari Tuhan seluruh alam semesta. Bukan utusan siapa-siapa. Jadi saya bukan dibayar oleh oligark. Saya bukan dibayar oleh tokoh-tokoh besar untuk berkata saya rasul. Tidak. Saya rasul yang diutus oleh Rabbul Alamin, oleh Tuhannya seluruh sekalian alam. Dengan demikian rasul ini punya fisik seperti kita dan karena yang kelihatan, tetapi yang mengutusnya itu adalah tidak kelihatan. Maka bagi kita orang awam, antara rasul sebagai manusia seperti kita dan hubungannya dengan Tuhan kan tidak kelihatan. Lalu bagaimana kita mengetahui kalau dia rasul beneran, utusan Tuhan beneran? Jadi kita lagi pertegas lagi pertanyaannya, bagaimana kita tahu kalau dia benar-benar utusan dari Tuhan? Kan tidak kelihatan. Tuhannya kan tidak kelihatan, tidak dijangkau oleh panca indera kita. Tidak terjangkau oleh indera kita, tidak terjangkau oleh panca indera. Tidak bisa dilihat mata, suaranya tidak terdengar oleh kita, dan seterusnya. Lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa yang mengaku rasul itu benar-benar utusan Tuhan sekalian alam? Nah, di sini pertama kita harus tahu, yaitu yang pertama rasul itu harus orang baik dari awal, orang suci. Tidak boleh pernah atau mantan melakukan kejahatan. Namanya rasul itu tidak boleh bekas penjahat, pendusta, penipu, ya, mengorbankan orang tidak boleh. Ya, rasul itu tidak boleh orang yang dulu pernah berdusta, dulu pernah melakukan kesalahan, dulu tidak boleh sama sekali. Karena begitu dulu pernah melakukan kesalahan berarti dia cacat. Berarti dia atas dasar apa orang percaya kepada dia? Kan kepercayaan itu harus berdasar. Kepercayaan itu kan harus berdasarkan atas kebenaran, kejujuran, keadilan. Nah, kalau dia pernah dulu melakukan ketidakadilan, kezaliman, keburukan,
Lalu atas dasar apa lagi manusia percaya kepada dia? Jadi yang pertama, harus benar-benar orang suci dari awal. Orang suci dari awal. Yang kedua, manusia tidak pernah bisa menunjukkan bahwa dia pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak pernah bisa tunjuk bahwa dia itu pernah minum minuman keras misalnya. Jadi tidak pernah ada dulu Nabi bisa ditunjuk, oh ada dulu waktu masih kecil bersama saya suka nyolong mangga. Tidak boleh. Jadi tidak ada Nabi atau Rasul yang bisa diceritakan oleh teman kecilnya bahwa kami dulu sama-sama mencuri mangga tetangga. Tidak boleh, tidak mungkin ada. Karena kalau begitu walaupun dia masih kecil pernah melakukan kesalahan dalam tanda petik walaupun dia kecil. Tidak boleh Nabi itu seperti itu. Maka seluruh apa yang kita terkadang manusia anggap salah dengan Nabi itu pasti tidak benar. Pasti adalah cara kita memahami salah. Misalnya Nabi Musa misalnya membunuh tentaranya Fir'aun. Apakah itu salah? Tentu tidak salah. Ya. Jadi dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa Nabi Musa itu adalah mantan penjahat. Tidak bisa. Kalau membunuh kan belum tentu jahat. Membunuh belum tentu jahat, ingat. Nabi juga membunuh, peperangan kan terjadi. Jadi membunuh belum tentu jahat. Tetapi kalau kejahatan sudah pasti buruk. Tapi membunuh belum tentu buruk karena belum tentu kejahatan. Ya. Contoh misalnya Al-Gojo yang mengeksekusi tahanan yang diponis oleh pengadilan, oleh mahkamah bahwa dia harus dibunuh, ya kan dia tidak bersalah. Jadi walakinni rasulun min rabbil alamin. Yang ketiga, apa tanda kalau dia rasul? Semua yang dikatakannya itu adalah masuk akal. Bisa diverifikasi bahwa masuk akal. Yang keempat, semua yang dikatakannya itu adalah hal yang prinsipil, bukan yang sifatnya cetek. Yang kelima, rasul dan nabi yang datang itu selalu serius. Tidak ada rasul datang sebagai tukang lawak, suka bercanda, tidak mungkin. Karena kalau dia bercanda kan tidak sebenarnya, dia bermain-main tidak sebenarnya. Maka nabi-nabi itu tidak mungkin bermain, tidak mungkin bercanda. Kenapa? Karena bermain dan bercanda bukan hakikat. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk memahami bahwa itu adalah rasul. Jadi walakinni rasulun min rabbil alamin. Saya ini adalah rasul, utusan dari Tuhan seluruh sekalian alam. Dan ini jemaah sekalian terbaik tentu terjadi pada nabi-nabi yang lain. Tidak mungkin ada yang tersesat. Karena kalau tersesat ya berbahaya. Kita lihat di sini. Ini surat Maryam, surat 19 ayat 75. Allah berfirman, "Qul katakanlah Muhammad, man kana fid dalalati falyamdud lahur rahmanu madda." Katakanlah Muhammad, man kana fid dalal, siapa yang berada dalam kesesatan? Siapa yang berada dalam kesesatan ini dalalah, falyamdud lahur rahmanu madda. Maka seandainya Allah manjangkan usianya, ini Ar-Rahman, kan tidak berarti bahwa semua orang sesat panjang usia. Ya, buktinya banyak orang yang tersesat juga pendek usianya. Yang kita mengatakan bahwa yang baik itu kemudian pendek usianya, belum tentu. Nabi Nuh kita sudah lihat usianya 990 tahun. Jadi kul man kana fi dalati falyamdud lahur rahman, kita artikan bahwa kalau ada orang yang tersesat dan Allah perpanjang usianya, perpanjang masanya, lahur rahman, ar-rahman ini Allah, madda dengan panjang di dunia ini, maka kita akan melihat nantinya bahwa apakah pernyataan yang benar atau pernyataan Rasul yang benar. Jadi kalau ad-dalalah itu orang sesat, pasti ketahuan nantinya kesesatannya. Kita kasih waktu saja. Kata orang itu nanti waktu yang membuktikan. Jadi bahasa kita itu mengatakan nanti waktu yang membuktikan. Orang sesat pasti akan terbukti kesesatannya, dan orang yang benar pasti terbukti kebenarannya. Makanya orang yang di awal misalnya menggunakan kata-kata yang indah, mungkin banyak yang mengikutinya. Tapi setelah lama-kelamaan terbukti bahwa keindahan itu hanyalah masker saja, hanyalah topeng belaka saja. Pasti lama-kelamaan terbukti kalau itu adalah kebaikan yang dibuat-buat, sandiwara belaka saja. Ya, pasti akan terbukti. Karena manusia tidak bisa bersandiwara sepanjang hidupnya. Manusia tidak bisa menggunakan topeng sepanjang hayatnya. Jadi pada akhirnya nantinya apa? Hatta idza ra'au mayu aduna, sampai kemudian mereka akan menyaksikan, melihat sendiri mayu aduna,
apa yang dijanjikan kepadanya, apa yang diancamkan kepadanya, yaitu immal adab wa immas sa'ah. Apakah itu adalah azab ataupun kematian, sa'ah. Kita artikan saya sa'ah di sini, ataukah kiamat kecil. Kiamat besar ya juga, tapi kan masih panjang. Jadi bisa saya yang bersangkutan terbukti kena azab, azab maksudnya di sini hukuman, salah. Ya. Immal adab wa immas sa'ah. Bisa saja karena adab, dia akan menyaksikan bahwa dia akan terhukum dengan sendirinya, wa immas sa'ah, dan kemudian kiamat. Tapi ingat, adab dalam pengertian terpenjara belum tentu, karena pahlawan-pahlawan kaum patriotis itu banyak di penjara. Maksudnya di sini al-adab di sini adalah karena kesalahannya, kriminalitas yang dilakukannya. Nanti kelihatan. Immal adab wa immas sa'ah. Fasaya'lamuna man huwa syarrun makanan wa adhafu junda. Pasti mereka akan mengetahui, kita akan mengetahui man huwa syarrun makan, siapa yang derajatnya, siapa yang harkat dan martabatnya buruk. Makan itu kita artikan sebagai posisinya. Posisinya di masyarakat. Kan banyak orang tadinya dimuliakan, tapi ternyata terbukti hina. Jadi, man huwa syarru makan, siapa yang paling buruk tempatnya, wa adhafu junda, dan siapa yang paling lemah argumentasinya. Junda di sini tentara, maksudnya kita artikan saja argumentasinya. Wa adhafu junda, siapa yang paling lemah, ya, mesin perang berpikirnya. Siapa yang paling lemah argumentasi intelektualnya. Wada'afu junda. Nanti akan terbukti. Ya, waktu juga yang akan menentukan. Nah, jadi dengan demikian, Rasul itu dari Tuhan seluruh sekalian alam. Mir Rabbil Alamin. Jadi Rabbul Alamin ini penting sekali. Jadi kata-kata Rabbul Alamin artinya bahwa alam ini punya Tuhan. Ya. Makanya kalau kita baca Fatihah, ini masuk di ayat yang kedua. Ya, kita baca yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ayat pertama Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Baru pun yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ayat kedua. Baru masuk yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi yang kedua itu setelah Basmalah adalah Rabbul Alamin. Baru yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ini kenapa penting menunjukkan bahwa alam semesta itu bertuhan. Apa namanya alam semesta? Apapun yang bisa kita lihat, dengar, dan rasakan, itu adalah alam semesta. Bintang-bintang bahkan yang bisa kita lihat atau belum mampu. Seharusnya bisa kita lihat, tapi kita belum punya alat untuk melihatnya. Banyak bintang-bintang yang masih jauh yang belum kita saksikan, tapi suatu saat manusia akan menciptakan teleskop yang semakin canggih, semakin sophisticated. Semakin canggih nanti teleskop, semakin banyak bintang-bintang dan galaksi yang bisa kita saksikan. Kita menyaksikan begitu luar biasanya ciptaan Allah SWT yang disebut dengan Rabbul Alamin. Ayat 62. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya tadi, setelah mengatakan saya tidak tersesat. Saya ini adalah Rasul dari Tuhan seluruh sekalian alam. Saya datang untuk apa? Uballighukum. Saya menyampaikan, ubalik. Makanya namanya mubalik, ya, dia sama dengan Nabi, pelaksana tugas dari Nabi. Jadi peran mubalik itu sama dengan peran Nabi. Dan karena sama, ya harusnya juga kebergantungan para mubalik kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena di sini kata-kata ubalik kan namanya mubalik. Ini kan namanya fi'il mudhari ya. Pelakunya satu, yaitu saya, aku, kata Nabi Nuh. U-nya di sini aku, ya. Nah, kalau dirubah menjadi isim fa'il, ya mubalik, penyampai kan. Jadi kan ubalik menjadi mubalik. Ganti saja jadi mubalik, penyampai, ya. Jadi orang yang menyampaikan namanya mubalik, ya. Jadi kata kerjanya ubaliku, aku sampaikan. Jadi karena Nabi Nuh mengatakan ubaligukum, maka secara otomatis Nabi Nuh adalah mubalik. Dengan demikian setiap mubalik adalah penyampai, pelanjut, penyambung lidah daripada Nabi dan Rasul. Karena penyambung lidah Nabi dan Rasul, ya perannya fungsinya sama, yaitu sama-sama petugas Tuhan. Dan karenanya tidak boleh berharap kepada makhluk. Karena kalau berharap kepada makhluk, ya berarti bukan penyambung lidah daripada Nabi atau Rasul. Jadi ubaligukum risalati Rabbi. Aku sampaikan
uballighukum risalati risalah, ya, Rabbi dari Tuhanku. Jadi aku datang apa? Menyampaikan risalah, ya. Maka di sini bentuk jamak ini risalati Rabbi, itu bentuk jamak ini. Ya, jamak muannas salim. Jadi ubalikum risalati Rabbi, aku menyampaikan risalah dari Tuhanku. Ya. Kan tadi rasul mir Rabbi alamin. Ya, siapa Rabbi di sini? Ya Rabbul Alamin. Jadi saya datang menyampaikan bukan keinginan saya, bukan kemauan saya. Jadi dengan demikian mubalik itu sebetulnya adalah penyampai kitab suci Al-Quran. Begitu dia menyampaikan pendapat-pendapat pribadinya, ya otomatis bukan mubalik namanya. Lalu siapa namanya? Penceramah saja. Dia adalah guru biasa saja, seperti guru matematik, guru fisika, sama saja dengan itu. Dan karenanya juga ya wajar kalau dia bergantung kepada manusia. Karena kalau dia benar-benar menyampaikan dari Allah, tidak boleh bergantung kepada manusia. Jadi uballighukum risalati Rabbi, aku menyampaikan kepada kalian risalah daripada Tuhanku. Makanya di sini kata Tuhanku, ya, karena Tuhan yang mengutus. Wa ansahu, dan aku menasihati kalian. Ansah dari kata nasihat. Wa ansahu, dan saya datang menasihati kalian. Jadi pertama menyampaikan yang datang dari Allah, lalu kemudian menasihati. Apa yang dinasihatkan kepada manusia tentang isi daripada yang disampaikan ini. Jadi ini menunjukkan bahwa itu adalah kitab suci. Lalu kemudian nasihatnya adalah isi kitab suci tersebut. Jadi uballighukum risalati Rabbi wa ansahu. Jadi tugas keduanya adalah menasihati. Jadi namanya Nabi Rasul itu menasihati. Ya. Wa ansahu lakum, dan aku menasihatkan kepada kalian, ya, kepada kalian manusia, wa a'lamu, dan aku mengetahui dari Allah nih. Jadi pengetahuannya itu dari Allah. Coba lihat jemaah sekalian. A'lamu, aku mengetahui. Dari mana saya pengetahuan saya? Minallah. Lihat ini. Jadi pengetahuan saya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dari Allah Rabbul Alamin. Min Rabbil Alamin tadi kalau di ayat sebelumnya. Jadi pengetahuannya para nabi itu dari Allah. Wa a'lamu, dan aku mengetahui sesuatu dari Allah. Jadi dia tahu itu nabi, tahu semuanya, tapi pengetahuannya bukan dari dirinya, dari Allah. Sama dengan malaikat mengatakan, kalau dari saya tidak punya pengetahuan. Ya. Kata malaikat, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya pengetahuan kecuali yang kamu ajarkan kepada kami, Tuhan. Maka dikatakan wa'alamu minallah. Ya. Saya mengetahui dari Allah. Sama dengan jawaban Allah terhadap malaikat. Pada saat Allah mendeklarasikan bahwa dia akan menjadikan khalifah di muka bumi di surat Al-Baqarah 30 itu. Di situ Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau ini malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqu dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu, kan begitu kata Tuhan. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Nah, tetapi pengetahuan Tuhan ternyata diberikan kepada Nabi. Kan itu jawaban Tuhan. Inni a'lamu ma. Kan tidak mungkin dari Allah, karena Allah yang berkata di surat Al-Baqarah 30 itu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu kata-katanya. Nah sekarang Nabi Nuh berkata, maka minallah. Kenapa? Allah yang a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Atau Allah lah yang ya'lamu. Ya, ma la na'lamu. Apa yang kita tidak ketahui. Jadi Allah mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Nah jadi inilah. Makanya kalau kita ayat pertama turun kan Iqra tuh. Al-Alaq. 5 ayat. Apa isinya ayat itu? Ya, ayat keempat kelima kita bisa lihat. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Jadi dia yang mengajarkan apa yang tidak diketahuinya. Bagaimana caranya Allah mengajarkan kita apa yang kita tidak ketahui? Ya kita belajar berdasarkan apa yang disampaikan di dalam surat Al-Alaq ini, yaitu mengenal diri dan mengenal Tuhan. Karena ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi
bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya apa? Bacalah agar engkau mengenal Tuhanmu. Ya, bagaimana cara kita mengenal Tuhan kita? Alladzi khalaqal insana min alaq. Ya, dia menciptakan kita. Berarti untuk mengenal dia melalui mengenal diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lam. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ya. Jadi kalau kita juga ingin mendapatkan apa yang kita tidak ketahui dari Allah, ya kita harus mengikuti kriterianya. Apa kriterianya? Mensucikan jiwa kita. Mensucikan jiwa kita. Supaya kita mengetahui apa yang Allah ajarkan kepada kita. Apa yang Allah ajarkan kepada kita? Ya hakikat Al-Quran juga. Karena dikatakan di dalam ayat lain, huwaladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba. Jadi kita mensucikan jiwa kita dulu, baru wa yu'allim, Allah mengajarkan. Wa yu'allimuhumul kitab, Allah mengajarkan kepada kita kitab suci melalui nabi tersebut. Sehingga kita mencapai derajat hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mencapailah derajat hikmah, arif dan bijaksana. Kita lihat di sini. Surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf ini adalah surat 46 ya. Surat 46 ayat 27 ya. Qala innamal ilmu indallah. Ya. Ini adalah kata-kata Nabi Hud ini. Kita ambil Nabi Hud. Kenapa? Karena sama kata-kata Nabi semuanya sama. Ya, sama-sama wakil Tuhan di muka bumi. Dan nanti setelah cerita Nabi Nuh ini kan pindah ke Nabi Hud, kepada kaum Ad itu kan Nabi Hud ya. Qala berkatalah Nabi Hud, ini Nabi Hud ya, ini Nabi Hud ya. Qala berkatalah Nabi Hud, innamal ilmu, bahwasanya ilmu itu di sisi Allah sebetulnya. Jadi semua jenis ilmu itu pasti dari sisi Allah, nggak ada dari manusia. Manusia hanya mengambil dari Allah, ada yang langsung, ada yang melalui alam semesta atau melalui guru-guru. Jadi ilmu itu dari Allah. Bagaimana dengan salah? Ya, bukan ilmu. Ingat, yang namanya ilmu itu adalah pengetahuan yang benar. Pengetahuan itu dua macam. Ada pengetahuan yang benar, ada pengetahuan yang salah. Pengetahuan yang benar itu disebut dengan ilmu. Ya. Jadi ada dua knowledge itu. Knowledge itu ada yang benar, ada yang salah. Yang benar itu disebut dengan ilmu, sedangkan yang salah tidak bisa disebut dengan ilmu. Pengetahuan ada yang salah. Jadi qala innamal ilmu indallah. Bahwasanya ilmu itu adalah di sisi Allah. Innamal ilmu indallah. Wa uballighukum, dan aku menyampaikan kepada kalian. Ini uballighukum. Aku menyampaikan kepada kalian. Jadi sama tadi kan uballighukum juga. Kata-kata ini saya ditawar ini. Uballighukum ini sama persis. Jadi nabi-nabi itu adalah mubalik sebetulnya. Makanya kerja mubalik tadi kita sebut dengan ya penyambung lidah Nabi, bukan penyambung lidah yang lain. Ya. Jadi uballighukum, aku sampaikan kepada kalian ma ursiltu bihi, apa-apa yang dengannya aku diutus. Ya. Ursiltu, aku diutus bi dengannya, itu kitab suci kan. Aku menyampaikan kitab suci, yang dengan kitab suci itu aku diutus. Ya. Yang dengan kitab suci itu aku diutus. Jadi aku itu semua kitab suci. Sama misalnya dengan Nabi Muhammad kita. Dalam surat Al-Maidah 67 dikatakan, ya ayyuhar rasul balik ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Nabi, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Itu surat Al-Maidah 67. Di wa uballighukum ma ursiltu bihi. Aku sampaikan kepada kalian apa yang dengannya aku diutus. Walakinni, akan tetapi saya ini aku melihat kalian qauman tajhalun. Apa itu tajhalun? Lawan daripada ilmu di sini. Jadi kalau tajhalun itu bisa saya berpengetahuan, tapi pengetahuannya salah. Namanya jahal, tajhalun. Karena ini kata jahal ada kata jahal. Jahal itu lawannya akal. Kerja akal itu dia adalah ilmu hasilnya. Jadi hasil daripada kerja akal adalah ilmu. Jadi akal lah yang memverifikasi apakah knowledge itu benar atau tidak. Apakah pengetahuan itu benar atau tidak. Kalau pengetahuan itu benar, menurut akal, maka dia jatuhnya ilmu. Tapi kalau pengetahuan itu tidak benar menurut akal, maka jahal namanya, tajhalun.
Jadi seakan-akan Allah mengatakan di sini melalui Nabi Hud, saya datang untuk menyampaikan kepada kalian ilmu dari Allah. Nah, sementara kalian itu memilih ilmu yang tidak dari Allah dan karenanya salah. Nah, karena salah, tajhalun. Ya. Misalnya berpikir bahwa Tuhan itu terbuat dari batu, itu kan salah. Bahwa memang Tuhan ada, iya, sudah benar. Tetapi terbuat dari batu, ya salah. Ya salah. Ya, tajhalun. Sama biasa ada yang biasa mengatakan bahwa kalau Tuhan itu memang adalah Maha Kuasa, omnipoten, kan ada tuh omnipoten. Ya. Kalau Tuhan itu omnipoten kata dia, maka harusnya dia bisa membuat sesuatu yang katakanlah membuat batu yang dia tidak bisa angkat atau membuat sesuatu yang tidak bisa diangkat. Ya, ini kan di mana letak jahalnya di sini? Ya, kata omnipoten itu artinya Maha Kuasa, bisa melakukan apapun juga. Tapi di belakangnya mengatakan menciptakan sesuatu yang dia tidak bisa angkat. Ya, kata tidak bisa angkat itu bukan omnipoten namanya. Ini namanya kontradiksi dan pernyataan ini proposisi namanya jahal. Ya, itu jahal namanya. Makanya kalau ada mengatakan kalau Tuhan itu Maha Kuasa harusnya dia bisa menciptakan apapun yang tidak bisa diangkat. Lah, kata tidak bisa diangkat berarti bertentangan kata omnipoten atau Maha Kuasa. Nah, dengan demikian itu namanya pernyataan jahal. Proposisinya jahal namanya. Walakinni arakum qauman tajhalun, kata Nabi Hud kepada kaumnya tadi. Ya. Nah, seperti itu. Kita balik lagi ke sini. Jadi wa'alamu minallahi ma la. Jadi intinya saya mengetahui dari Allah. Jadi pengetahuan itu dari Allah sebetulnya. Ya. Dan seperti di ayat yang dikatakan tadinya kita diciptakan tidak punya pengetahuan. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kan begitu kata-katanya Allah di surat An-Nahl ayat 78 atau 87. Ya, di situ dikatakan bahwa walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Nah, karena kita tidak mengetahui sesuatu, maka kita berharap dari Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lam, kata Nabi Nuh di sini. Nah, jadi jemaah sekalian kalau mau mengetahui banyak hal, ya sucikan jiwanya. Ya, sucikan jiwanya. Karena dengan mensucikan jiwa Allah berikan. Kan sebetulnya di antara kita ini jemaah sekalian, tidak semua orang punya kesenangan membaca dan membaca. Ada. Kita tidak suka membaca dan membaca. Begitu membaca ngantuk. Nah, mungkin ada pertanyaan, gimana caranya saya bisa pintar tidak membaca? Ya ada cara lain, yaitu mensucikan jiwa. Ya, mensucikan jiwa, nanti Allah akan beritahu pengetahuan. Jadi cara berpengetahuan itu sudah macam, yaitu namanya ilmu husuli dan ilmu huduri. Husuli itu yaitu tadi rajin membaca dan membaca. Sedangkan kalau huduri, walaupun tidak membaca tidak apa-apa, tetapi syaratnya Pak mensucikan jiwa. Karena ilmu itu langsung dari Allah. Seperti di sini kata Nabi Nuh, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Jadi jemaah sekalian, dalam Al-Quran itu banyak sekali kata Allah. Kenapa? Karena Allah yang menjelaskan bahwa tidak mungkin orang mencapai derajat kebahagiaan sejati, kesenangan sejati, hakikat hidup yang benar kalau tidak mengenal Allah. Makanya kata yang paling banyak dalam Al-Quran itu kata Allah. Jadi kata Allah paling banyak. Ya. Kalau kita searching di sini misalnya, tulis kata Allah, berapa jumlahnya dalam Al-Quran? Bisa kita tulis di sini. Ya. Nah, kita lihat di sini jumlahnya nih. Kata Allah ini ada sekitar 10.842 nih. Ya. Bayangkan ini. Maaf, 20.000 ini, 20.000. Jadi ini kata-kata ini 20.600, ya saya mungkin kecil, mudah-mudahan ada yang bisa lihat. Karena nggak bisa dibesarkan ini, nggak bisa dibesarkan ini. 20.669. Iya, natijatu fi bahthi fi. Hasilnya di dalam 10.842 ayat. Jadi ini ayatnya. Jadi kita ulangi lagi, 20.669 kata di dalam 10.842 ayat. Kata Allah banyak sekali, 20.000 ayat, kata. Begitu banyaknya kata Allah. Itu baru kata Allah ya, belum kata Rabb. Belum kata Ar-Rahman Ar-Rahim, kan Allah semua. Baru menggunakan kata Ismul Jalalah, nama paling tingginya.
Guna kata Allah, belum Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus itu kan banyak juga. Nah, kita pakai kata Allah saja itu sudah ada sekitar 20.000 kali dalam Al-Quran. Itu apa Tuhan? Dalam banyak sekali kata Allah. Ya, bahwa sebetulnya tujuannya Al-Quran itu agar kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, dengan sejati-jatinya. Karena hanya dengan mengenal Allah itulah kita akan merasakan hakikat kehidupan. Orang yang tidak mengenal Allah dengan sebenarnya tidak merasakan hakikat kehidupan. Yang dirasakan apa? Mimpi kehidupan. Hakikat kehidupan dengan mimpi kehidupan itu beda. Nah, jadi itu contohnya jemaah sekalian, kata Allah. Karena berkali-kali Allah mengatakan, apalagi dikatakan wa'alam minallahi ma la ta'lamun. Bagaimana caranya Allah memberikan kepada kita? Ya kalau kita mengenal Dia dengan sebenar-benarnya. Wa awa ajibatum an ja'akum dzikrum mir rabbikum. Apakah kalian heran an ja'akum bahwa telah datang kepada kalian dzikrun, peringatan, pelajaran, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, ala rajulin, melalui, kita artikan di sini ala melalui saja ya. Atas bisa juga, tapi bagusnya melalui rajulin, melalui seseorang. Rajulun ini kita artikan seseorang, bisa aja laki-laki, tapi rajulun itu bisa bermakna seseorang. Kenapa? Karena ada juga kan yang bukan laki-laki, seperti Maryam kan dapat ilmu juga, ibunya Nabi Musa dapat juga, istri Fir'aun kan dapat juga. Nah, itu adalah perempuan, jadi rajulun ini artikan buah rajulun. Ya. Jadi siapa saja bisa mendapatkan ilmu dari Allah. Tapi dalam konteks ini Nabi Nuh ya, karena Nabi Nuh itu adalah mendapatkan wahyu dari Allah. Maka dikatakan, atau apakah kalian heran atau tidak habis pikir? Kan bahasa kita ini saya tidak habis pikir, kamu gitu. Apakah kalian heran atau tidak habis pikir? Anja'akum, bahwa telah datang kepada kalian zikrun, peringatan. Dari mana? Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi dari Tuhan datangnya. Mir rabbikum, melalui rajulin, seseorang. Ya. Minkum, dari kalangan kalian sendiri. Minkum itu dari kalangan kita. Seperti kita. Ya, manusia seperti kita. Punya tubuh, punya juga punya kehidupan pribadi juga. Liyundirakum, untuk memberikan peringatan kepada kalian. Jadi, apa tugasnya tadi? Nabi ini atau kautusan Tuhan tadi adalah liyundirakum, memberikan peringatan. Datang memberikan peringatan, liyundirakum, memberikan peringatan kepada kalian. Walitattaqu, agar kalian bertakwa. Jadi tujuannya agar orang bertakwa. Apa itu takwa? Yaitu tersingkapnya jiwanya, sehingga yang tersaksikan dalam jiwanya hanya Allah. Tadi kata-kata Allah banyak. Jadi ulangi lagi, tujuannya Nabi datang itu adalah memberikan peringatan kepada kita manusia, agar kita manusia itu bertakwa. Apa itu bertakwa? Yaitu tersingkapnya Allah di dalam relung jiwa kita. Ya, takwa itu adalah ketika tersingkap, ketika mukasyafah, sehingga yang kita saksikan hanya Allah, yang kita tuju hanya Allah, itu namanya takwa. Yang kita tuju hanya Allah. Dengan demikian, rajul ini tidak boleh mengajari orang tentang hijab. Justru hijab harus diangkat. Apa itu hijabnya? Dunia, hawa nafsu. Jadi tidak boleh sampai di situ. Jadi kita harus mengangkat hijab-hijab itu, hijab-hijab cinta dunia. Cinta kita kepada siapa? Allah saja. Dunia adalah untuk kita gunakan sebagai jembatan, berkali-kali kita sebut. Jembatan dan jembatan saja, bukan sebagai tujuan. Maka apabila orang beri peringatan tapi tujuannya dunia, ya berarti bukan mubalik. Ya, bukan mubalik. Karena harusnya mubalik itu adalah menyembuhkan penyakit hati manusia yang cinta dunia, bukan justru mengajari orang semakin cinta dunia. Karena hanya dengan melepaskan keterikatan kepada dunia, orang bisa mencapai derajat takwa. Walitattaqu, dan dengan bertakwa, wala'allakum turhamun, kalian dikasihi, dicintai oleh Allah. Turhamun itu dirahmati, dicintai oleh Allah SWT. Jadi kan ada sifatnya Allah Rahman dan Rahim. Nah, kalau kita mau dirahmani Allah, ya turhamun, rahmannya Allah, ya harus melewati proses ini. Rahimnya Allah maksud saya.
Itu kan ada dua macam kan, Rahman dan Rahim. Jadi ada Rahman dan Rahim. Rahman itu adalah kepada seluruh makhluk, seluruh manusia, tapi Rahimnya hanya kepada orang-orang seperti ini, yaitu mengambil pelajaran dari kitab suci melalui Nabi ini agar bertakwa. Jadi tujuannya kitab suci itu adalah menyembuhkan penyakit hati kita. Makanya kan Al-Quran apa artinya, fungsinya? Dikatakan Al-Quran syifa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun. Kami menurunkan Al-Quran itu fungsinya di dalam adalah syifa, sebagai obat, penyembuh. Ya. Penyembuh atas apa? Lima fis sudur, terhadap penyakit yang ada dalam dada. Lima fis sudur. Apa dalam dada? Ya, cinta kepada dunia, hawa nafsu. Ya, itulah yang disembuhkan. Bukan sebaliknya, justru semakin membuat orang pecinta dunia. Tidak boleh seperti itu. Justru tujuannya para utusan Tuhan tadi itu membalik adalah ada membantu umat untuk menyingkapkan tabir-tabir hatinya yang menutupi cahaya ilahi yang ada dalam jiwanya. Ya. Kita lihat di sini di surat Saba, ini ada surat Saba. Surat Saba ini surat 34 ayatnya 8, kita mulai dari 8. Adalah ayat 7 kita mulai ya. Wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah orang kafir. Kafir ini kata kerja ya, ini adalah fi'il. Yaitu berkatalah orang-orang yang menutup hatinya tadi. Kan tadi kita katakan bahwa mubalik itu menyingkapkan, menghilangkan tabir. Nah, kafar itu adalah tabir yang menutupi. Berkatalah orang-orang yang hatinya tertutup oleh tabir tadi. Ya, apa kata mereka? Hal nadullukum ala rajulin. Apakah ini kata yang tertutup hatinya kepada kaumnya ini, kepada manusia? Hal nadullukum, apakah kalian ingin kami tunjukkan kepada kalian? Ala rajulin, kepada seseorang, yunabbiukum, yang menjelaskan, menyampaikan kepada kalian informasi, dan informasi iza muziktum kullau mazzak, ya, yang apabila kamu ikuti kamu akan hancur hancur-hancurnya, ya. Jadi kamu akan hancur hancur-hancurnya. Maksudnya, penginkah saya tunjukkan kepada kalian seseorang yang yunabbiukum. Kata yunabbi ini satu asal kata dengan nabi ya. Yunabbiukum, menjelaskan kepada kalian sesuatu yang akan membuat kalian hancur dengan hancur-hancurnya. Ya. Jadi artinya apa? Bahwa Nabi ini datang bercerita bahwa kalau kita sudah hancur dengan hancur-hancurnya di muka bumi, di dalam tanah, lalu kemudian kita masih bangkit kembali. Kira-kira begitulah. Innakum lafi khalqin jadid, bahwa kalian kalau sudah hancur hancur-hancurnya menjadi tanah, bahwa kalian katanya masih bisa hidup kembali lagi. Nah, kata-kata orang kafir ini tertutup hatinya. Maukah saya tunjukkan kepada kalian seseorang yang memberikan kepada informasi bahwasanya kalau kalian sudah hancur dengan hancur-hancurnya di dalam tanah, kalian masih menjadi ciptaan baru, hidup lagi, bangkit lagi kembali di sana. Ini kan berarti pertanyaan sinistik ya. Dia tidak percaya bahwa akan ada kematian. Bagi mereka, masa sudah hancur bisa hidup kembali. Nah, jadi ini artinya apa? Orang kafir ini adalah menentang anjurannya para nabi tadi, ajarannya para nabi, ya, bahwa akan ada hari kebangkitan. Aftara 'ala Allahi kadiba. Coba lihat. Mereka mengatakan orang itu, nabi itu, kata mereka, adalah mengatasnamakan Allah, membuat-buat atas nama Allah kedustaan. Bahkan dia sebetulnya kena penyakit jinnah. Jinnah itu kemasukan jin. Nah, ini masih kata mereka. Nah, apa kata Allah? Bal ini adalah Allah menjawab. Yang benar adalah alladzina la yu'minu bil akhirati, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, fil adzabi, dia akan ditempatkan di dalam azab, di dalam siksaan dan penderitaan, wad dalalil ba'id, dan kesesatan yang jauh. Nah, jadi patokan itu adalah akhirat. Jadi dengan demikian, supaya kita bisa menuju kepada akhirat, jangan sampai hati kita tertambat, ya, tersandra oleh kehidupan dunia ini. Ya, tidak boleh. Ibarat perahu, jangan sampai sauh kita ya terbuang di muka bumi ini ataukah dalam kehidupan dunia sehingga kita tidak bisa kemana-mana. Jadi sauhnya jangan dibuang sekarang di dunia, tetapi di akhirat. Nah, siapa yang tidak percaya kepada akhirat,
fil adabi wad dalalil ba'id. Dia berada dalam azab, siksaan, dan kesesatan yang jauh. Ya. Maka apa yang terjadi nantinya? Kemudian datanglah banjir bah. Ya. Fakadzabuhu, tetapi kemudian mereka mendustakan Nabi Nuh. Ini Nabi Nuh ya. Kan cerita Nabi Nuh. Fakadzabuhu, lalu mereka mendustakan Nabi Nuh. Ya. Apa yang terjadi kemudian? Lahirlah banjir bah, dan pada saat banjir bah terjadi, fa'anjainau, kami selamatkan dia. Fa'anjainau, kami menyelamatkan Nabi Nuh. Ya. Apakah hanya Nabi Nuh saya? Tidak, ingat kata-kata ini. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersamanya. Jadi dan orang-orang bersamanya. Jadi di sini pentingnya kita bersama. Makanya kita katakan tawaffana ma'al abror. Ini ma'a intinya di situ. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersamanya. Kita ini sebetulnya tidak pantas untuk diselamatkan. Kenapa? Ya, kita ini manusia yang banyak dosa juga. Lalu apa harapan kita? Yaitu bersama dengan Nabi. Bersama dengan tadi Ashabul A'raf. Kalau kita bersama dengan Ashabul A'raf di dunia, maka nanti pada saat kita akan lewat di titian sirat, dia akan melihat tanda itu, bisi mahum. Ya. Kelihatan dengan tanda mereka. Dan karenanya Allah memberikan syafaat atas permintaan daripada Nabi dan Rasul atau Ashabul A'raf tersebut. Jadi walladzina ma'hum. Kemana? Fil fulki, di dalam perahu. Ini di dalam perahu. Karena ini perahu keselamatan, anja, maka disebutlah dengan fulkin najah ataukah safinatun najah. Al-fulk ini kan namanya adalah safina. Safinatun najah. Kenapa? Karena menyelamatkan. Jadi makanya jemaah sekalian, ajaran agama itu, ajaran Nabi, ingat dengan menerima Nabinya harus adalah seperti perahu. Nah, kenapa seperti perahu? Ingat, yang namanya perahu itu harus ada pemimpinnya satu. Harus ada imamnya, namanya nakoda. Berapa nakodanya? Cuma satu. Ya. Asistennya bisa banyak, tetapi nakodanya cuma satu. Kaptennya cuma satu. Ya, kalau pesawat kaptennya cuma satu. Ya. Jadi nakodanya itu cuma satu. Ya, yang mengemudikan perahu itu cuma satu. Dan kita harus menerima dulu itu, baru bisa ini kata-kata mahu berlangsung. Kata-kata mahu ini artinya kita menerima dia sebagai nakoda. Jadi kita harus menerima dia sebagai pemimpin dulu. Jadi kenapa disebut perahu? Karena ada pemimpinnya. Jadi jemaah sekalian berbahagia. Kenapa mereka diselamatkan? Ya karena selamat, pemimpinnya selamat. Ya. Jadi apakah setiap nabi punya perahu? Secara harafiah tidak, tetapi secara maknawiyah. Kalau secara harafiah hanya Nabi Nuh. Tapi sesungguhnya seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul sedang membangun perahu. Dan siapa yang bersamanya, yaitu berwilayah kepada nabinya, maka dia akan selamat sebagaimana Allah menyelamatkan nabinya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, di Indonesia ini baru kehadiran tamu kemarin, yaitu kedatangan Paus Pope, ya. Paus Fransiskus, ya, pemimpin tertingginya umat Katolik. Dan begitu disambut luar biasa, padahal ini mayoritas Islam. Ya, pertanyaannya ialah siapakah itu Paus? Ya, itu adalah khalifahnya orang Katolik. Pertanyaannya, lalu di manakah khalifahnya orang Islam? Ya. Harusnya kemarin membuat kita bertanya, kok Katolik saja punya khalifah seperti itu? Akhirnya bisa bersatu seluruh dunia. Dia berkunjung ke umat-umatnya semuanya. Mengunjungi umatnya di Indonesia, habis dari Indonesia pergi ke Papua New Guinea dan seterusnya. Ya, namanya perjalanan apostolik. Ya. Nah, pertanyaan, mana khalifahnya orang Islam? Ya tidak ada. Makanya menjadi penonton saya terhadap pembunuhan saudara-saudaranya di Palestina. Kenapa? Nggak ada khalifahnya. Ya. Umat Islam hanya terbagi ke dalam negara-negara, nation-nation, dan pemimpinnya adalah kepala negaranya, sehingga banyak pemimpinnya. Indonesia pemimpinnya presidennya, Malaysia pemimpinnya perdana menterinya, juga Malaysia pemimpinnya presidennya. Begitulah seterusnya. Dan setiap negara punya konsep bernegara berbeda-beda, setiap pemimpin juga punya kepentingan yang berbeda-beda. Dan banyak di antara negara-negara ini juga
pemimpinnya dan negaranya bergantung kepada negara besar seperti Amerika. Akhirnya apa? Seakan-akan khalifahnya adalah Joe Biden. Akhirnya apa yang terjadi? Yang menjadi penonton saja terhadap perbuatan Joe Biden yang mengirim bertonton amunisi, pesawat tempur, dan senjata-senjata canggih ke Israel untuk membunuh saudara-saudara muslimnya di Palestina. Dan kita semuanya menjadi penonton. Kenapa? Karena kita tersandra oleh nasionalisme sempit kita masing-masing. Tidak punya khalifah seperti mana tadi paus yang dimiliki oleh orang Katolik. Padahal berdasarkan ayat ini, ya namanya agama itu seperti perahu, harus ada nakodanya, harus ada pemimpinnya. Maka dikatakan hunya satu di sini. Alladzina banyak, ini pengikutnya banyak. Penghuni perahu banyak, alladzina dijamak. Tapi hunya cuma satu. Ya, fakadzabuhu fa'anjainahu walladzina ma'ahu, hunya sama. Hunya adalah nakoda perahu ini. Tidak ada sekarang nakodanya umat Islam. Dan hebatnya jelas saudara, kita lihat orang Katolik itu bersatu, orang Kristen bersatu. Sebetulnya aslinya itu Protestan beda dengan Katolik. Tapi apakah kemarin Protestan mendemo kedatangan paus? Ya banyak tidak. Di Kristen banyak alirannya. Ada namanya aliran saksi Yehova. Saksi Yehova juga lain lagi. Apakah kemarin lalu kemudian saksi Yehova kemudian mendemo paus? Tidak. Ada lagi aliran-aliran lain, tapi mereka tidak mendemo. Umat Islam juga apakah mereka mendemo paus? Tidak. Padahal perbedaannya jauh. Umat Islam itu memuliakan Nabi Isa, tapi saudara-saudara kita Kristen kan mensalib Nabi Isa. Tetapi apakah umat Islam protes? Enggak. Tapi begitu sesama umat Islam melakukan sesuatu yang menurut dia tidak beda atau tidak sama, langsung diprotes. Sampai kemarin kita lihat orang saudara-saudara kita, orang pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang disebut dengan orang Syiah itu memperingati kematian cucunda Nabi yang merupakan Nabi kita juga, tetapi masih diprotes luar biasa. Disuruh bubar. Siapa yang suruh bubar? Orang Islam juga. Tapi lihatlah orang Kristen bisa bersatu. Ya, bayangkan. Ya. Inilah jemaah sekalian terbagi menjadi ironi umat Islam. Maka kenapa? Karena kita tidak berada dalam satu perahu. Ya. Harusnya kan berada dalam satu perahu ini. Dan Al-Quran mengatakan, inna hadi ummatukum ummatan wahidatan. Umat kami umat yang satu. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan umat Islam itu umat yang satu. Ya. Ummatan wahidatan. Ya. Ummatan wahidatan. Nah, ini kita lihat kata-kata ummatan wahidatan ini dalam Al-Quran ini. Ya. Ummatan wahidatan. Ummatan wahidatan. Ya, ini ada berapa nih? Ummatan wahidatan. Ya, ummatan wahidatan. Ummatan wahidatan. Ya. Ummatukum ummatan wahidatan ini. Kata-kata ini jelas-jelas kepada Nabi Muhammad ini. Di surat Anbiya ada, di surat Al-Mu'minun ada. Coba kita lihat surat Anbiya 92. Ya. Surat Anbiya 92. Anbiya itu 21. 92. Inna hadhihi, sungguhnya umatmu ini, ya, umat kalian ini ummatan wahidatan, umat yang satu. Artinya satu perahu, harus ada nakodanya. Ya, sama-sama Tuhannya, wa ana rabbukum fa'budun. Akulah Tuhanmu, maka sembahlah aku saja. Umat wahidatan. Tapi coba lihat, umat Islam saya susah untuk bersatu. Ya, gara-gara tahlilan saja bisa bermasalah. Ya. Bahkan yang lebih lucu lagi, saudara-saudara kita Nasrani yang bernatalan bulan Desember, umat Islam yang ribut. Kemarin paus yang datang, umat Islam yang ribut. Pro kontra antara azan di televisi. Padahal di televisi pada zaman Nabi kan tidak ada televisi. Kan begitu jemaah sekalian. Nggak ada azan dulu pada zaman Nabi di televisi. Kenapa tidak ada televisi? Azan itu di masjid, bukan di televisi. Tapi tetap aja ribut. Ya. Belum lagi dengan fakta bahwa azan itu kan cuma sunnah, bukan wajib. Tapi bisa ribut gara-gara azan, luar biasa. Itulah umat Islam.
Inna hadi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum, dan aku Tuhanmu fa'budun. Ya. Kita lihat lagi misalnya di dalam surat 23 ya, ayat 52. Sama nih. Wa inna hadi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Mirip. Jadi umat Islam satu, tapi sekarang luar biasa, susah untuk disatukan. Ya. Susah untuk disatukan. Ya, masing-masing punya egonya dan bikin kelompoknya masing-masing. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian terbagi ini yang terjadi. Nah, apa sebabnya kira-kira umat Islam tidak bisa bersatu? Yaitu tadi, kajian-kajian tentang keislaman tidak berkaitan lagi dengan kehadiran Tuhan pada jiwa kita. Bahkan Islam hanya dijadikan sebagai bahan candaan saja. Dan penceramah-penceramah itu ya dibayar seperti pelawak juga. Semakin baik lawakannya, semakin baik bagus juga bayarannya. Seperti itu. Jadi sudah menjadi terkapitalisasi namanya. Ya, terkomersialisasi. Jadi fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu wa fil fulki. Nah, itu dia. Jadi diselamatkanlah orang-orang bersamanya dalam satu perahu. Ya. Perahunya ini siapa? Nakodanya Yahunya tadi sini Nabi Nuh. Wagrakna, dan kami tenggelamkan alladzina kadzabu, yang mendustakan mereka. Jadi cuma dua, penghuni perahu, sahibul fulki, dan di luarnya. Ya. Jadi sahibul fulki dan alladzina hum. Ya. Dan orang-orang mendustakan mereka. Jadi hanya satu saja, sahibul fulk, ataukah sahibus safina. Ya. Wa agrakna alladziina kadzdzabu bi ayatina, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan mereka dengan mendustakan ayat-ayat kami, maksudnya. Innahum kanu qauman amin. Sungguhnya mereka adalah kaum yang buta. Apa buta? Mata hatinya. Ini disebut dengan amin. Tadi tajahalun, sekarang amin. Buta mata hatinya. Tidak mau belajar, tidak mau membaca, tidak melihat fakta realita. Bayangkan, saudara-saudaranya sudah dibunuh 40.000 di depannya. Sekarang sudah 42.000. Tetapi umat Islam belum melek matanya. Ya. Hanya menjadi penonton pasif saja. Jadi harusnya, innahum kanu qauman amin. Ya. Sehingga mereka itu kawan. Harusnya apa? Harusnya umat Islam bersatu. Sunni Syiah nggak usah diributkan. Bersatu saja. Itu sama-sama membela Palestina. Bahkan terang-terangan, yang membela Palestina dengan harta, darah, dan senjatanya adalah Iran yang Syiah, Houthi yang Syiah, Hizbullah yang Syiah. Coba kita lihat. Padahal Hamas ya Sunni Syafi'i. Kan ini harus bagus seperti ini. Umat Islam bahu-membahu tanpa melihat mazhab. Siapa yang tidak menyaksikan ini sebagai fakta? Ya kata Al-Quran, amin. Innahum kanu qauman amin. Mereka adalah orang yang buta. Nah, jadi jemaah sekalian terbaik, kita lihat di sini. Kita kembali ke ayat tadi sambungannya. Kita lihat Asy-Syu'ara. Tadi kan Sabah di sini kita lihat tadi nih. Sekarang Asy-Syu'ara. Ini adalah Nabi Nuh juga. Fa'anjainahu wa man ma'ahu fil fulki. Kami selamatkan dia. Jadi di sini Nabi Nuh. Ini surat Asy-Syu'ara. Surat 26 ayat 119. Dan kami selamatkan dia Nabi Nuh wa man ma'ahu, dan orang-orang bersamanya. Fil fulki. Coba kita lihat. Disebutkan lagi fil fulki. Kenapa selalu disebutkan fil fulki? Untuk menjelaskan bahwa satu perahu ummatan wahidatan, dan yang namanya perahu hanya satu nakodanya, hanya satu sopirnya, drivernya. Jadi waman mahu fil fulkil masyhur, dalam perahu yang penuh. Ya. Kenapa penuh? Karena hewan-hewan saja bersama mereka. Masa hewan-hewan bersama mereka, kita tidak bersama mereka? Makanya kan ada ayat mengatakan siapa yang tidak bersama dengan nabinya, ya sama dengan hewan, atau bakal lebih sesat lagi. Karena hewan-hewan saja bisa naik di atas perahu Nabi Nuh. Ya. Fa'anjainahu wa man ma'ahu fil fulki. Itulah surat Al-Ankabut ini. Surat Al-Ankabut ini surat 29 ayat 13. Fa'anjainahu wa ashabas safinati. Maka kami selamatkan dia, siapa? Nabi Nuh. Washabas safina, dan ya sahabat safina ini ada artinya apa? Golongan perahu. Jadi ada sahabat safina sebetulnya. Siapakah sahabat safina di sini? Yang tadi di akhirat sudah kan ashabul jannah washabul araf. Ya.
Jadi Ashabus Safinah ini dua isinya. Ashabul Jannah, yaitu orang yang bersama dengan Nabi Nuh, dan Ashabul Araf adalah Nabi Nuh. Ya. Jadi fa'anjainahu wa ashabis safinah. Kami selamatkan Nabi Nuh dan ashabas safinah. Hu-nya di sini adalah Ashabul Araf, ashabas safinah adalah Ashabul Jannah. Ya. Wa ja'alnaha, dan kami jadikan dia ayatan, satu tanda, satu pelajaran, satu mukjizat, satu tanda-tanda kekuasaan Allah lil alamin, bagi seluruh alam, bagi seluruh manusia. Ya. Jadi inilah jemaah sekalian sebagian jelas dalam Al-Quran. Jadi tentang Nabi Nuh bicarakan berkali-kali. Ya. Ayat terakhir. Wa ila adin. Nah sekarang tadi selesai Nabi Nuh. Kaum Nuh selesai. Ya, jadi kita sudah dapatkan konsep bahwa kenabian itu adalah seperti perahu, dan orang yang berwilayah kepada nabinya disebut dengan Ashabus Safinah, sedangkan nakodanya adalah nabi itu sendiri. Nakoda itu pemimpinnya. Ya. Kalau mobil atau kereta ya namanya drivernya. Wa ila adin akhahum hudan, dan kepada kaum Ad kami kirim saudara mereka, yaitu Nabi Hud. Jadi Nabi Hud ini kepada kaum Ad. Ya. Apa kata Nabi Hud kepada kaum Ad, kepada kaumnya? Qala ya qaumi wa qaumku i'budullaha. Sembahlah Allah, ya qaumi i'budullaha, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh. Jadi sama tadi kata-kata Nabi Nuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, malakum, tidak ada yang pantas bagi kalian, min ilahin, Tuhan selain daripada Allah. Tidak ada Tuhan manapun ghairu, selain daripada dia. Tidak ada Tuhan selain daripada dia. Min ilahin ghairu. Jadi Tuhan cuma satu, yaitu Allah tadi. Jadi kata Allah tadi sudah 20 ribuan. Bagaimana kalau kita menggunakan kata ilah juga? Kan bisa ada ilah juga menuju kepada Allah. Ya, banyak sekali. Jadi kesimpulannya, kata yang paling banyak dalam Al-Quran adalah kata Allah atau yang berkaitan dengannya. Allah dan nama-nama yang setaraf dengannya, seperti Allah, Rabb, dan sebagainya. Afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Jadi Allah mengatakan, kenapa tidak bertakwa? Kenapa tidak mengarahkan hidupnya ke sana? Ya, jadi agama datang adalah untuk mengosongkan jiwa kita dari ilah. Jadi kita mengosongkan jiwa kita dari ilah-ilah ini. Gairuhu, selain daripada dia. Gairuhu-nya di sini. Selain daripada Allah. Jadi ilah-ilah lain selain daripada Allah, ini harus dihilangkan. Apapun juga. Selain daripada Allah harus dihilangkan. Nah, barulah kita bertakwa, setelah itu baru bisa takwa. Ya. Kita lihat di sini surat Hud. Surat 11. Ya, memang ada surat Hud namanya. Ya. Yaitu kepada kaum Ad tadi sama. Wa ila adin akhahum hudan. Mirip tadi ayatnya. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka itu Hud. Qala, Nabi Hud berkata, ya qaumi wa kaumku, i'budullaha, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairu. Tidak ada ilah bagi kalian selain daripada dia. In antum illa muftarun. Kalau kalian menyembah Tuhan selain dia, maka tiada lain, kalian ini adalah muftarun, mengada-adakan. Jadi semua yang kalian sembah, apapun yang kalian jadikan tujuan selain daripada Allah adalah mengada-adakan. Dunia dengan segala macam embel-embelnya, namanya harta benda, uang, suami, istri, apapun. Maka itu semuanya adalah muftarun, hanya diada-adakan, karena pada dasarnya mereka tidak bisa menolong kita. Bagaimana bisa mereka menolong kita? Menolong dirinya saja juga tidak mampu. In antum illa muftarun. Ya. Tiadalah kalian ini kecuali hanyalah mengada-adakan saja. Kenapa? Karena kalian menyembah selain daripada Allah. Min ilahin ghairuhu, selain daripada Allah. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajran. Setelah itu Nabi membuktikan bahwa dia tidak punya motif. Bagaimana bisa mengajarkan manusia malakum min ilahin ghairu kalau dia sendiri mempertuhan harta benda upah.
Bagaimana kalau dia pertuhan juga upah? Ya. Maka dia katakan, ya kaumku la as'alukum alaihi ajran. Saya tidak pernah minta kepada kalian ajar. In ajriya, karena sungguhnya upahku itu illa kecuali, jadi tiadalah upahku itu kecuali alal ladzina fatarani, kepada zat yang menciptakan aku. Illa alal ladzi fatarani, yang menciptakan aku ataukah yang mengutus aku sebagai rasul. Afala taqilun, kenapa kalian tidak menggunakan akal? Nah, dengan demikian beda profesi mubalik dengan penyanyi, dengan pelawak, dengan yang lain. Kenapa? Ya, karena ini dia, kalau mubalik menyampaikan apa yang dari Allah. Sedangkan kalau yang lain kan itu adalah barter sebetulnya tentang kelebihan. Saya punya tenaga, ya kemudian kalian tidak bisa ngangkat barang, saya angkatkan. Itu kan harus ada bayarannya. Kenapa? Karena kan barter namanya. Jadi beda dengan ini, beda dengan tugas kenabian ini. Kalau tugas kenabian ini ciri-cirinya apa? La as'alukum alaihi ajran. Saya tidak pernah minta kepada kalian ajar. In ajriya, tiadalah ajar saya illa kecuali alal ladzi fatarani. Baru dikatakan, kenapa kalian tidak mikir? Ya, afala taqilun. Kenapa mikir? Karena kan orang juga banyak tertipu, bayangkan. Afala taqilun, banyak orang tertipu dengan agama. Ya. Jadi dengan demikian Al-Quran mengatakan afala taqilun, supaya kita bersikap rasional dalam agama. Nah, jemaah sekalian terbahagia, inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi Al-Quran itu luar biasa luasnya. Yang kita bisa bahas ini hanya sepersekiannya saja. Bayangkan kalau misalnya kita mau memperdalam ini setiap ayat, itu kan bisa kita membahasnya lebih rinci, lebih detail. Tetapi kan tidak mungkin, waktu tidak mencukupi. Ya, Al-Quran ada dalam ribuan ayat. Ya, ini saja 5 ayat per malam saja terasa waktunya tidak begitu cukup. Kita hanya bisa membandingkan satu ayat dengan ayat lain. Cuma satu ayat dengan ayat lain. Maksudnya ayat ini hanya bisa kita carikan pembandingnya satu ayat lain juga. Padahal Al-Quran itu banyak yang bisa kita kumpulkan yang sekaitan atau yang setema dengannya. Tetapi itu tidak memungkinkan waktu kita. Nah, tapi lagi-lagi ini adalah Al-Quran yang begitu luas. Sayang seribu sayang, Al-Quran ini tidak begitu diperhatikan oleh umatnya sendiri, sehingga kemudian umat Islam yang mengimani Al-Quran cenderung menjadi umat yang berada dalam struktur atau hierarki dunia yang paling di bawah. Kalau benar yang saya sampaikan adalah maka itu dari Allah, maka terimalah. Tapi kalau ada yang salah, yang keliru, yang khilaf, maka itu dari kekeliruan dan kehilafan Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan dan ditinggalkan. Terima kasih banyak yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Baik, Bismillah. Kembali kepada ayat 64, Ustaz. Betulkah bahawa secara ringkas kauman amim, mereka buta tadi, sisi mata batin, kena dengan ayat yang dulu kata siapa buta di dunia, mereka buta di akhirat. Dan buta mata hati ni kena mengena dengan gara-gara mendustakan ayatina. Dan kupasan yang dahulu Ustaz kupaskan, ayatina adalah insan-insan kamil yang Allah utuskan, berulang-ulang kali didustakan mereka. Mereka inilah dianggap tenggelam di lautan kegelapan mata hati yang buta tadi. Beri pencerahan Ustaz lebih lanjut kalau apa-apa kita tersalah pandang, tersilap. Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi cuma sekarang kita tadi mulai dari pembahasan fulk. Fulk atau safina itu perahu ya. Kenapa perahu? Karena menarik. Perahu itu harus berjalan menuju tujuan yang benar. Dan agar berjalan menuju tujuan yang benar harus ada drivernya. Harus ada nakodanya. Harus ada yang nyopirin. Ya, harus ada yang kendalikan itu, yang megang kemudi. Ya. Kalau bahasa Melayu mungkin jurumudi namanya. Kalau namanya jurumudi. Ya. Yang memegang setirannya kapal. Ya, kita sebutnya dengan nakoda. Itu harus ada nakodanya. Baru bisa sampai kepada tujuan yang dituju. Ya. Jadi perahu itu pasti punya tujuan. Kalau dia berlayar punya tujuan. Nah, begitulah juga agama ini punya tujuan, membawa kita kepada Allah. Maka harus ada nakodanya. Nakodanya namanya Nabi, Rasul atau keinsan kamil. Dia yang tahu hakikat ke depan. Dia tahu ke depan itu.
Karena yang namanya kapal laut kan nggak kelihatan pantai. Kalau nakodanya tidak tahu, gimana kita bisa melewati samudra yang begitu luas? Ya. Maka nakoda itu mutlak, sangat-sangat berpengalaman, supaya kita bisa sampai kepada wilayah atau negeri yang kita tuju. Yaitu fulki. Maka di situ ada apanya tadi? Ada pemimpinnya. Yang dalam bahasa lain ada nabinya, ada imamnya, ada khalifahnya di sana. Nah, yang tidak melihat perahu ini sebagai satu kesatuan, bahwa perahu itu adalah dibuat untuk tujuan tertentu yang jelas, di sana ada penumpangnya, ini mau, di sana juga ada nakodanya, dan kita harus menerima nakodanya, baru bisa diantar kepada menuju kepada tujuan. Siapa yang tidak melihat ini, ya amin, buta. Nah, itulah sebabnya kalau di sini folk, di tempat lain amin ini benar-benar disebutkan dengan imam, kaitannya dengan imam. Mana ayatnya? Kita lihat surat 17 ya. Kita lihat di sini surat 17 ya. Surat Al-Isra. Ayatnya 71. 71, 72. Kita mulai dari 71 ini. 17, 71. Yauma, pada hari itu, nada'u, kami panggil, kulla, tiap-tiap unasin, kelompok manusia, bi imamihim, berdasarkan imam mereka masing-masing. Bi imamihim, berdasarkan imam mereka. Jadi kata-kata imam tulisannya nih. Jadi kita jangan pakai dulu pemimpin, ini imam saja, imamihim. Jadi kami panggil nanti manusia di akhirat berdasarkan imamnya. Maka kita harus sekarang tahu siapa imam kita, siapa di perahu mana kita naik, atau jangan-jangan tidak naik di perahu. Kalau tidak naik di perahu, ya seperti tadi dikatakan Pak, kita akan tenggelam dalam lautan kebutaan hati. Faman utia kita bahu biyamini, maka siapa yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, berarti kan mengenal imamnya. Faulai kayak kerauna kitab, bahwa mereka membaca kitab sucinya. Ya, bisa juga kitab dalam pengertian catatannya, tapi menurut saya kitab sucinya terutama. Karena kalau tidak mengenal imamnya, berarti tidak membaca kitab sucinya. Karena kitab suci itu punya pasangannya, namanya imam itu. Ya. Wala yuzlamuna fatila, dan tidak mungkin terzalim sedikit pun juga. Baru kemudian ayat 72 sambungannya. Coba kita baca dulu sini. Siapa yang tidak mengenal imamnya kan begitu, maka tidak bisa membaca kitab sucinya. Siapa yang bisa membaca kitab suci berarti mengenal imamnya. Baru kemudian wa man kana fi hadhi a'ma, ini amin. A'ma itu amin sama. Siapa di dunia ini a'ma, buta, ini tadi amin di sini. Ya. Kalau ini bentuk jamak, orang-orang buta. Ya. Siapa di dunia ini buta, maksudnya tadi tidak mengenal, kalau di sini tidak mengenal apanya, imamnya, ya. Fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat dia buta juga. Wadallu sabila, dan dia akan tersesat. Artinya apa? Dia akan menjadi ashabun nar. Ya. Jadi siapa di dunia ini buta, siapa buta? Tidak mengenal imamnya kalau di sini. Kalau di sini apa? Amin tidak mengenal nakoda perahunya. Nah, saya kira jelas ya, antara satu ayat dengan ayat lain. Ya. Ada lagi yang lain pertanyaannya? Ada Ustaz, di chatroom ada satu pertanyaan. Baik, kita ke chatroom ya. Ya, kita ke chatroom. Ini dari Rusmin ya, Pak Rusmin. Jika umat Islam tidak ada khalifahnya saat sekarang ini, sebagaimana umat Kristiani dengan paus diperhatikan, berarti yang ada hanya kelompok-kelompok Islam. Ada kelompok Islam Arab Saudi, kelompok Islam, saya kira begitu. Ya. Bahkan di Indonesia macam-macam lagi, harus macam-macam lagi. Di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, macam-macam itu beda-beda. Ya. Jadi masing-masing. Seandainya cuma ormas saja, ya tapi enggak, berbeda-beda. Cara berpikir fikihnya Muhammadiyah beda dengan NU. Muhammadiyah misalnya tidak kunut, NU kunut. Muhammadiyah misalnya tidak memperingati Maulid Nabi, NU memperingati, itu kan berbeda. Nah, jadi dengan demikian ini hanyalah kelompok-kelompok, dan saya kira benar ya. Ya, sebab Indonesia dengan konsep imam berlangsung terus-menerus. Ya, saya kira benar. Kalau di kalangan Ahlul Bait ini, yang disebut dengan Syiah Ali, itu adalah menggunakan sistem imamah. Tapi juga terutama yang imamiyah juga, yang tidak imamiyah juga tidak. Ya. Kalau Zaidiyah kan Syiah juga ada Zaidiyah, ada Ismailiyah. Yang ada ini adalah imamiyah saja ya.
hingga akhir zaman dengan konsep wilayatul faqih menjadi perekat zaman. Saya kira benar ya. Ini yang menyebabkan kenapa mereka satu-satunya yang bisa membantu Hamas melawan Israel. Ini faktanya, tidak bisa kita pungkiri. Yang lain nggak bisa berbuat apa-apa. Di tetangganya Sunni seperti Mesir, Saudi, Yordania nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi kenapa? Karena berbentuk negara tadi. Nah, sedangkan kalau di Iran tadi itu kan pemimpin tertingginya itu adalah memiliki wilayah yang melampaui negaranya, yaitu bisa mengatur, bisa juga menjangkau hati-hati, jiwa-jiwa dan pemikiran orang-orang yang ada di negara lain seperti itu. Terima kasih banyak Dimas yang berbahagia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri sampai di sini. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Muslim. Terima kasih Bu Ayu.